Halo teman-teman, saya Maya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesesuaian tata ruang, khususnya di Kota Surabaya. Seperti yang teman-teman ketahui, SKRK ini memuat tentang peruntukan lahan, penggunaan bangunan, dan intensitas pemanfaatan ruang. Teman-teman bisa simak video ini untuk mengetahui lebih lanjut tentang informasi intensitas pemanfaatan ruang. Rumah makan Mi Gacoan di Bogor, Jawa Barat disegel Satpol PP karena mendirikan bangunan tanpa izin. Lawson Embong Malang Surabaya disegel oleh Satpol PP Kota Surabaya karena tidak memiliki izin mendirikan bangunan. Nah, teman-teman pasti pernah kan lihat kejadian video seperti yang tadi itu? Atau bahkan kalian mengalaminya sendiri? Loh, kok bisa? Nah, biasanya hal itu terjadi karena ada pelanggaran terhadap bangunan tersebut. Nah, biasanya juga terjadi karena yang pertama, bangunan tersebut melanggar perizinan atau bahkan tidak memiliki izin sama sekali. Wah, repot ya. Untuk mendirikan sebuah bangunan, kita wajib mengantongi 3 perizinan ya teman-teman. Yang pertama, kesesuaian tata ruang, bisa dalam bentuk SKRK, KRK, ataupun KKPR dan yang lainnya. Tentu masih banyak jenis-jenisnya. Yang kedua, ada dokumen lingkungan seperti AMDAL, UKL-UPL, dan SPPL. Seperti itu ya. Dan yang ketiga, ada yang namanya PBG atau Persetujuan Bangunan Gedung atau yang dulu namanya IMB. Terkait kesesuaian tata ruang, misalnya SKRK, di sana terdapat ketentuan teknis seperti garis sempadan, koefisien dasar bangunan, dan ketentuan yang lain yang terkait. Nah, untuk memahami ketentuan-ketentuan tersebut, lebih jelasnya akan dibahas pada video selanjutnya. Salah satu ketentuan yang diatur dalam kesesuaian tata ruang adalah garis sempadan atau disingkat GS. Apa itu GS? GS adalah batasan yang telah ditetapkan oleh tata ruang suatu kota atau daerah terhadap peruntukan fungsi lahan di suatu zona tertentu. Saat kita memiliki lahan, bisa jadi kita tidak dapat memanfaatkannya 100% karena ada batasan dari GS ini. Loh, kenapa begitu? Ini kan lahanku. Jadi begini, Pemkot atau Pemda dalam rencana tata ruangnya memiliki perencanaan infrastruktur seperti pelebaran jalan atau saluran di suatu lokasi tertentu dalam 5-10 tahun ke depan. Selain itu, juga untuk mempertimbangkan kebutuhan ruang terbuka. Nah, teman-teman nggak mau kan kalau tiba-tiba bangunannya kena gusur? Entah karena pelebaran jalan atau saluran, atau karena tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan. Itulah kenapa ada aturan garis sempadan ini. Intinya, aturan ini ditujukan untuk memberikan keamanan bagi bangunan kita dan lingkungan sekitar di kemudian hari. Nantinya, apabila Pemkot atau Pemda merealisasikan perencanaan infrastruktur jalan atau saluran tadi, akan ada mekanisme pembebasan lahan ataupun ganti rugi kepada lahan kita yang terpotong tadi. Ingin tahu lebih lanjut tentang aturan garis sempadan? Simak video berikutnya. Di video sebelumnya, kita sudah tahu apa itu garis sepadan. Nah, di video kali ini, kita akan membahas salah satu bagian dari garis sepadan, yaitu garis sepadan pagar, atau disingkat GSP. Apa sih GSP itu? GSP adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana kota. Tujuan dari batasan GSP ini adalah untuk memastikan bahwa pagar atau tembok batas lahan kita telah sesuai dengan kebutuhan ruang jalan dan perencanaan pengembangan kota. Lalu, di mana ya kita bisa tahu informasi tentang GSP ini? Informasi mengenai GSP biasanya terdapat pada gambar KRK dan SKRK ataupun gambar PBG. Informasi yang diberikan meliputi garis batas serta luas lahan yang terpotong karena ada GSP ini. Nah, luas lahan yang terpotong GSP ini selanjutnya akan digunakan sebagai acuan untuk menghitung ketentuan kesesuaian tata ruang lainnya. Jadi, saat mendapatkan legalitas kesesuaian tata ruang, misalnya SKRK, perhatikan dengan baik batas GSP-nya, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Misalnya, kita sudah membangun sesuai batas lahan yang ada di sertifikat tanah, lalu ada jalan atau saluran, sehingga pagar kita harus dimundurkan. Nggak mau seperti itu kan? Yuk patuhi peraturan. Selain GSP, di dalam ketentuan tata ruang ada juga yang namanya GSB, yaitu garis sempadan bangunan. Apa sih GSB itu? GSB itu adalah ketentuan di dalam lahan yang diperbolehkan untuk mendirikan sebuah bangunan. Lalu mengapa sih di lahan kita sendiri kita tidak bebas membangun bangunan sesuai keinginan kita?
pasti ada alasannya. Misalnya untuk alasan keselamatan, memberikan kenyamanan bagi lingkungan sekitar, atau untuk memenuhi ketentuan perencanaan tata ruang. Biasanya dalam gambar KRK, SKRK maupun PBG terdapat garis yang telah ditentukan sebagai informasi batasan lahan yang boleh dibangun. Lalu, apa sih bedanya GSP sama GSB? Kan sama-sama garis sempadan. GSP berfungsi untuk menjaga tata ruang dan keamanan serta persyaratan estetika. Sedangkan kalau GSB itu lebih fokus untuk menciptakan ruang terbuka di sekitar bangunan, kemudian meminimalkan risiko kebakaran, serta memastikan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Gimana? Sudah paham kan? Untuk mengetahui ketentuan tata ruang lainnya, yuk simak video selanjutnya. Setelah mengetahui tentang jenis-jenis garis sempadan, kali ini kita akan membahas tentang koefisien dasar bangunan yang disingkat menjadi KDB. Apa sih KDB? KDB adalah persentase perbandingan dari luas lantai dasar dibagi dengan luas lahan terpotong garis sempadan pagar atau GSP. Misal, kita memiliki lahan seluas 10.100 meter persegi, kemudian terpotong GSP 100 meter persegi, maka lahan yang bisa kita manfaatkan adalah 10.000 meter persegi. Nah, ketika dalam ketentuan kita memiliki KDB 50%, artinya luas lahan maksimal yang boleh kita manfaatkan adalah 50%-nya saja atau 5.000 meter persegi. Terus buat apa dong sisa lahannya? Sisa lahan yang tinggal 5.000 meter persegi juga atau 50%-nya tadi kita manfaatkan sebagai ruang terbuka. Ruang terbuka ini bisa kita manfaatkan untuk ruang terbuka hijau, saluran, ataupun lahan parkir. Iya, rugi dong ya kalau kita punya lahan 10.000 meter persegi terus kita hanya bisa memanfaatkan 50%-nya saja. Tenang dulu, untuk menyiasati hal ini, pemrakarsa ataupun pelaku usaha diperbolehkan untuk mendesain bangunannya menjadi beberapa lantai. Untuk memahami aturan jumlah lantai, yuk simak video selanjutnya. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang KDB. Selanjutnya, kita akan belajar tentang koefisien lantai bangunan atau KLB. Apa itu KLB? KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dengan luas perencanaan setelah dikurangi GSP. Misal, dalam suatu ketentuan tata ruang lahan, tertulis bahwa KLB-nya 400% atau 4 poin, artinya apabila lahan yang kita miliki setelah terpotong GSP adalah 10.000 meter persegi, maka total luas lantai bangunan maksimal yang diperbolehkan adalah 40.000 meter persegi. Rumusnya, luas lantai bangunan total dibagi dengan luas lahan setelah terpotong GSP dikali 100%. Jika dikonversikan ke dalam jumlah lantai yang boleh dibangun dengan KDB 50% atau 5.000 meter persegi, maka kita boleh membangun hingga 8 lantai yang diperoleh dari 40.000 dibagi 5.000 sehingga hasilnya adalah 8 lantai. Bagaimana jika lantai bangunannya lebih dari 8 lantai? Apakah boleh? Boleh, asalkan masih memenuhi ketentuan KLB maksimal 400% dan masih memenuhi ketentuan ketinggian bangunan dan ketentuan KKOP atau Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan untuk bangunan yang berada di sekitar bandara. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang aturan ketinggian bangunan, simak video selanjutnya ya. Dalam membangun sebuah gedung, selain ada aturan luasan maupun ketinggian di atas muka tanah, ada juga loh aturan tentang bangunan yang berada di dalam tanah. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang KTB atau koefisien tapak basement. Nah, KTB ini dikhususkan untuk bangunan yang memiliki basement saja. Apa itu KTB? KTB adalah persentase antara luas tapak basement dengan luas lahan perencanaan setelah terpotong GSP. Misal, dalam suatu ketentuan terdapat persyaratan KTB 60%. Artinya,
apabila kita memiliki lahan 10.000 meter persegi, maka luas tapak basement yang diizinkan adalah 6.000 meter persegi. Kemudian, selain diatur luasannya, terdapat juga ketentuan mengenai jumlah lantai basement yang diizinkan. Hal ini berkaitan dengan keamanan bangunan, khususnya yang berkaitan dengan stabilitas struktur tanah. Bagaimana jika tidak ditentukan KTB-nya? Bisa jadi pada wilayah tersebut tidak boleh membangun basement. Jadi, dalam membangun gedung, kita tidak boleh sembarangan membangun lantai basement. Karena semua itu sudah diatur dalam legalitas kesesuaian tata ruang. Selain koefisien-koefisien yang sudah disebutkan sebelumnya, ternyata ketinggian bangunan ada aturannya juga loh. Aturan ketinggian bangunan biasanya diatur oleh pemerintah setempat atau otoritas tata ruang. Namun, untuk lokasi yang berada dalam kawasan keselamatan operasional penerbangan atau KKOP, perlu berkoordinasi dengan otoritas keselamatan penerbangan dan otoritas bandar udara setempat. Tujuannya apa? Untuk memastikan keselamatan penerbangan. Lalu, bagaimana ya cara mengukur ketinggian bangunan? Ketinggian bangunan dihitung mulai dari muka tanah sesuai ketentuan sampai elemen tertinggi bangunan seperti struktur atap, penangkal petir, atau aksesoris bangunan lainnya. Nah, informasi ketinggian bangunan maksimum ini biasanya tertulis juga di dalam legalitas kesesuaian tata ruang seperti SKRK atau KRK. Jadi, meskipun kita ingin memaksimalkan keuntungan dengan membangun gedung tinggi, tapi jumlah lantai bangunan tetap harus mematuhi aturan ketinggian yang sudah ditetapkan. Oke, teman-teman? Dalam kesesuaian tata ruang, selain terdapat persyaratan mengenai batas atau dimensi lahan dan bangunan itu sendiri, diatur juga mengenai koefisien dasar hijau. Apa itu koefisien dasar hijau? Koefisien dasar hijau atau yang disingkat sebagai KDH adalah persentase antara luas seluruh ruang terbuka hijau dengan luas lahan perencanaan setelah terpotong GSP. Misal, dalam suatu ketentuan tata ruang lahan tertulis KDH sama dengan 10%. Artinya, apabila lahan yang kita miliki setelah terpotong GSP adalah 10.000 meter persegi, maka luasan minimal ruang terbuka hijau yang harus kita sediakan adalah 1.000 meter persegi. Lalu, apa sih ruang terbuka hijau itu? Ruang terbuka hijau atau disingkat RTH adalah lahan yang difungsikan untuk penghijauan di atas tanah. RTH ini tidak termasuk vertical garden, taman di dalam ruangan, atau rooftop. Nah, itu tadi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam kesesuaian tata ruang. Kalau kamu tidak ingin bangunanmu disegel atau bahkan digusur, kamu wajib memahami dan juga mematuhi seluruh aturan yang tercantum dalam legalitas kesesuaian tata ruang. Ingin diskusi lebih lanjut? Yuk komen di bawah. Gimana videonya teman-teman? Sudah cukup jelas bukan? Semoga dengan informasi ini dapat memberikan wawasan mengenai kesesuaian tata ruang. Kita juga berharap dengan informasi ini tidak terjadi pelanggaran maupun permasalahan di kemudian hari. Sampai jumpa!